Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lugi Andika Fatmayoni dengan NPM 25032010271. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari resume yang saya dapat di modul 1. Mari kita lihat pengerjaan daripada resume saya. Sebentar. Well, nah, eh, sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan resume saya modul 1, yaitu dasar dari pemrograman. Modul 1 berisi dasar pemrograman yang membahas sebuah studi kasus dari UMKM Prokom Justice. Pembahasan yang saya lakukan meliputi studi kasus, data yang digunakan, proses penyelesaian menggunakan pseudocode, dan flowchart. Kemudian dilanjutkan dengan running software, output, dan analisis serta kesimpulan. Pada slide kedua ini terdapat case study description. UMKM Justice adalah usaha yang menjual minuman dalam bentuk paket. Untuk meningkatkan penjualan, UMKM memberikan diskon sebesar 10% kepada pelanggan yang membeli lebih dari 10 paket. Selain mendapatkan diskon, pelanggan yang membeli lebih dari 10 paket juga memperoleh bonus berupa 1 minuman gratis. Sistem ini digunakan untuk menghitung total harga, menentukan diskon, menghitung total pembayaran, dan menentukan status bonus pelanggan. Saya ulangi lagi, untuk meningkatkan penjualannya, UMKM ini memberikan diskon sebesar 10%. Selain mendapatkan diskon, pelanggan yang membeli lebih dari 10 paket juga mendapatkan bonus berupa 1 minuman gratis. Jadi, secara sederhana, sistem yang akan dibuat bertujuan untuk mengetahui berapa total harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan, berapa diskon yang diperoleh, berapa total pembayaran setelah diskon, dan apakah pelanggan mendapatkan bonus ataukah tidak. Setelah saya memahami permasalahannya, selanjutnya saya akan menunjukkan data yang digunakan dalam penyelesaian studi kasus ini. Nah, di sini sudah terlihat pada slide ketiga, yaitu data pada studi kasus yang saya sesuaikan lagi dengan NPM saya, yaitu 250, 320, 10, 271. NPM pertama digunakan untuk mengganti angka berwarna hijau, sedangkan NPM terakhir digunakan untuk mengganti angka yang berwarna biru pada template resume yang ada di browser LSMI. Jadi angka pertama NPM saya adalah 2, sedangkan angka terakhirnya adalah 1. Setelah dilakukan penggantian angka tersebut, diperoleh tarif paket sebesar Rp12.000 dan jumlah pembelian sebanyak 11 paket. Jadi, dua data utama yang akan saya gunakan dalam proses perhitungan adalah
tarif paket sebesar Rp12.000 dan jumlah pembelian 11 paket. Karena jumlah pembeliannya adalah 11 paket dan syarat untuk mendapatkan diskon serta bonus adalah lebih dari 10 paket. Nantinya kondisi ini akan memenuhi syarat. Kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu slide keempat, yaitu masuk kepada link session. Bentar, kita buka dulu Word yang telah saya kerjakan. Nah, setelah kita masuk ke file Word, ada bagian awal terdapat pseudocode yang saya gunakan sebagai dasar penyelesaian masalah. Pseudocode ini berisi langkah-langkah dari perhitungan untuk studi kasus yang saya dapatkan di browser LSMI. Dimulai dari memasukkan data, menghitung total harga, menentukan apakah pelanggan mendapatkan diskon dan bonus, kemudian menghitung total pembayaran, serta yang terakhir menampilkan hasilnya. Selanjutnya, untuk input datanya, saya menggunakan tarif paket sebesar 12.000 dan jumlah pembelian sebanyak 11 paket. Lalu, pada perhitungan paling awal, total harga dihitung dari tarif paket yang nantinya dikalikan dengan jumlah pembagian. Lanjut, jika ITY pembelian kurang dari 10, maka setelah itu terdapat bagian kondisi atau percabangan. Di sini saya menggunakan kondisi jumlah pembelian lebih dari 10. Mengapa saya mengambil lebih dari 10? Karena jumlah pembelian saya adalah 11. Maka saya cek apakah tadi 11 lebih dari 10 ataukah tidak. Ternyata hasilnya benar. Jadi, program masuk ke kondisi yang menyatakan bahwa pelanggan mendapatkan diskon dan bonus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian total pembayaran. Di sini, total pembayaran adalah 132.000 dikurangi 13.200. 13.200 ini saya dapatkan dari diskon 10% daripada harga 132.000. Kemudian setelah diskon yang sudah diketahui, langkah berikutnya adalah menghitung daripada total pembayaran. Caranya adalah total harga dikurangi dengan diskon. Jadi 132.000 tadi saya kurangi dari 10%-nya, yaitu Rp13.200, dan lalu saya mendapatkan hasil yaitu Rp118.800. Jadi sampai tahap ini
Hasil perhitungan saya adalah total harga 132.000, diskon 13.200, dan total pembayarannya adalah 118.800 rupiah. Untuk bagian running software ini sebenarnya saya masih belajar banyak, dan saya juga masih belajar memahami bagaimana pseudocode yang sudah saya buat bisa diterapkan ke dalam program dan dijalankan menggunakan software. Jadi yang saya pahami dari prosesnya adalah pseudocode ini menjadi gambaran logika terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah logikanya sudah dibuat, langkah yang saya lakukan adalah memasukkan logika tersebut ke dalam bentuk program, kemudian menjalankannya untuk melihat apakah output yang dihasilkan sesuai dengan perhitungan manual. Awalnya memang saya masih cukup bingung dengan bagian ini, terutama dalam memahami hubungan antara pseudocode, lalu flowchart, dan program yang dijalankan. Karena beberapa kali saya mencobanya ternyata masih ada kegagalan yang terjadi. Tetapi setelah saya mengikuti urutan langkahnya, saya mulai memahami bahwa dari ketiga yang saya sebutkan tadi, yaitu pseudocode, flowchart, dan program yang dijalankan, ternyata ketiganya memiliki alur yang sama. Hanya bentuk penyajiannya yang berbeda. Baik, setelah saya menjelaskan mengenai pseudocode ini, mari kita lanjut kepada flowchart. Nah, di sini saya menjelaskan flowchart digunakan untuk menggambarkan alur penyelesaian masalah secara visual. Prosesnya dimulai dari yang bagian ini, paling atas, mulai, kemudian memasukkan data tarif paket dan jumlah pembelian. Nah, bagian ini yang 12.000 dan pembelian sebanyak 11 paket. Setelah itu dilakukan perhitungan daripada total harga. Kemudian di sini terdapat percabangan untuk mengecek apakah jumlah pembelian lebih dari 10 paket. Karena pada kasus saya jumlah pembeliannya adalah 11 paket. Maka cabangnya masuk ke bagian ya. Nah, yang bagian ini ya, diskon sama dengan 10%. Karena jumlah pembelian yang dilakukan lebih dari 10 paket, yaitu sebesar 11 paket. Pada kasus ini, saya jumlah pembeliannya adalah 11 paket, maka cabangnya masuk ke bagian ya, seperti yang saya katakan tadi. Dari sini diberikan diskon 10% dan status bonus mendapatkan bonus. Nah, bagian ini status bonus sama dengan mendapat bonus. Setelah kedua proses tersebut dilakukan perhitungan total pembayaran. Total pembayaran di sini total pembayaran sama dengan total harga dikurangi diskon. Kemudian hasil akhirnya ditampilkan dan program selesai. Di sini diawali dengan mulai dan diakhiri dengan selesai. Setelah proses ini berlangsung,
pada bagian output terdapat hasil yang diperoleh. Nah, di sini output yang diperoleh. Sini. Hasil yang ditampilkan adalah total harga sebesar Rp132.000. Nah, ini kan di sini tertulis tampilkan total harga Rp132.000. Diskon sebesar 13.200. Total pembayaran sebesar 118.800. Dan di sini juga ditampilkan status bonus, mendapatkan bonus. Nah, di sini kan terdapat mendapatkan bonus, status bonus. Hasil ini sesuai dengan perhitungan yang saya lakukan sebelumnya, sebelum saya melakukan presentasi ini. Baik, kita kembali ke PPT yang saya buat tadi. Nah, pada bagian ini yaitu output dan analisis pembahasan. Pada bagian output dan analisis pembahasan, hasil yang diperoleh dari studi kasus ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu total harga yang diperoleh. Nah, sini ada total harga diperoleh dengan nilai 132.000. Nilai tersebut berasal dari tarif paket 12.000 yang saya kalikan dengan jumlah pembelian sebanyak 11 paket. Selanjutnya, karena jumlah pembeliannya adalah 11 paket tadi, dan 11 lebih besar daripada 10, maka pelanggan memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon. Diskon yang diberikan adalah 10%, sehingga di sini saya tulis diskon dengan nilai 13.200. Setelah diskon dikurangi dengan total harga, diperoleh total pembayaran di sini sebesar 118.800. Selain mendapatkan diskon, pelanggan juga mendapatkan bonus 1 minuman gratis karena jumlah pembeliannya lebih dari 10 paket. Dalam penyelesaian ini terdapat dua jenis operator yang saya gunakan. Yang pertama adalah operator aritmatika yang digunakan untuk melakukan perkalian dan pengurangan. Misalnya untuk menghitung total harga, diskon, dan total pembayaran. Kemudian yang kedua adalah operator relasional, yaitu tanda lebih dari atau tanda kurang dari. Operator relasional tersebut digunakan untuk membandingkan jumlah pembelian dengan batas 10 paket. Jadi operator tersebut digunakan untuk membantu program menentukan keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Baik, kita lanjut ke slide 6. Di slide 6 ini terdapat kesimpulan yang saya dapatkan setelah saya mengerjakan daripada tugas resum pada modul pertama ini. Di sini berdasarkan penyelesaian studi kasus UMKM Proven Justice, dapat disimpulkan bahwasanya dengan tarif paket sebesar 12.000 dan jumlah pembelian sebanyak 11 paket, diperoleh total harga sebesar 132.000.
karena jumlah pembelian lebih dari 10 paket. Pelanggan mendapatkan diskon sebesar 10% atau menjadi 13.200 apabila dirupiahkan, serta bonus berupa satu minuman gratis. Eh, Setelah dikurangi dengan diskon, total pembayaran yang harus dibayarkan adalah Rp118.800. Dari tugas ini juga, saya memahami bahwa pseudocode dan flowchart dapat digunakan untuk membantu menyusun logika penyelesaian sebelum diterapkan ke dalam program. Selain itu, saya mulai memahami penggunaan operator aritmatika untuk melakukan perhitungan dan operator relasional untuk menentukan suatu kondisi. Jadi, meskipun pada awalnya saya masih cukup bingung pada bagian running software, melalui tugas ini saya menjadi lebih memahami hubungan antara input, proses, kondisi, dan output dalam sebuah pemrograman. Nah, kita masuk ke slide terakhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman dan Aslab yang sudah menonton daripada video resume yang telah saya buat pada modul 1 ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya selama pada modul 1 ini, walaupun saya masih banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.